Ya. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi muslim. Yang tadinya mereka itu marah semua, ini kakak saya, itu kakak saya, istri saya. Tetapi sekarang mereka bersuka cita saya masuk Islam. Apa perasaan ibu ketika waktu itu adik ibu adik masuk Islam? Oh, waktu kita dengar so masuk situ, kita tak pikir terus. Dia kok memang so belajar bahasa Arab, so DP bahasa, so 10 bahasa, so semua bahasa so dia. Kita pikir-pikir karena DP pinter, dia belajar tuh bahasa, mungkin dia lihat tuh buku apa itu dia pelajari, buku-buku bahasa asing. Buku-buku bahasa asing. Oh, gara-gara itu. Lalu ini orang tanya sama saya, kapan adik kamu so di situ? Telah yo, biar dia kok memang orang pinter. Dia kok memang orang pintar, dia ketuk so banyak juru bahasa dan dia so belajar bahasa Arab. Akhirnya dia so tak ikut di situ dang, so jadi Islam. Jadi dia bilang, kong apa ngana marah tolong ya, dia so di situ no biar jo. Kita bilang begitu. Oke, sekarang nyanda marah dang? Nyanda. Awalnya dulu marah dang? Pertama kita tegur dan cik, kunturang dang ngana jemaat ngana semesti tinggal. Kunturang. Oh, ada kok tuh ibu gembala. Berapa jemaat di sini? 15 kakak. 15 kakak? Jemaat dari Tuan Guru P? Ya, 15 kakak. 15 kakak. Mau hadir itu bisa 30-an. Iya. Yang aktif ya? Iya. Cuma Pak, tempat ibadahnya pertama Iya. Kalau tak kumpul 30 lebih. Kong dia bilang, kong nguni dang bagaimana? Kong dia coba pindah di situ. Ya biar kita adik dia kita mau buang di mana? Kalau dia sudah di situ apa no? Biar terang nak marah. Cuma terang bilang, siapa dan cek? Kita tapi biar dia kok tuh belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi nak marah dang. Cuma tuh pertama memang terang siapa? Baik, secukup Ibu. Jadi jemaat beliau ternyata saya bertanya secara spontan, ada 15 kakak kurang lebih yang aktif ya, kurang lebih kalau berkumpul 30-an orang. Kalau yang sama tidak aktif ya bisa banyak ya, bisa banyak. Oke. Ibu Sul, tanggapannya terhadap Bapak dan Cemum, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau waktu kita tahu Dance masuk Muslim, soalnya nak kaget, karena berapa tahun nih, 14, 15, ke berapa? Yang lalu dulu dia pernah bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab, bercerita di orang di gereja. Saksi bersaksi. Dia bersaksi. Baru dik bercerita, dia bilang kita kok sebenarnya semua masuk. Aku bilang, siapa mau masuk situ? Dia pelajari kata. Dia membandingkan Al-Quran dan Alkitab. Setelah dia membandingkan itu dan dia belajar bahasa Arab, dia memang dari dulu dia berbahasa Arab. Jadi sekian tahun. Jadi kita sebagai ipar soalnya nak kaget, karena kan orang kawin 10-an tahun. Berapanya belum sampai 20 kira-kira ya. Jadi nyandak kaget dia bilang, Pak Dance ini bilang mau masuk Muslim. Jadi nyandak kaget. Jadi orang terima jo apa yang dia inginkan. Kita bilang Pak tapi suami biar jo dia ingin di situ, yang penting Iko betul-betul dan rukun. Tidak bertengkar dan begitu. Rukun. Nyandak kita bilang jangan so di sana kong mau balik lagi, itu menghujat. Jadi kalau memang masuk di situ
masuk betul-betul. Konsisten. Jangan nantinya dengar lagi, balik lagi. Jadi kalau so di situ aja. Baik. Masing-masing kan tanggung sendiri. Baik. Baik, saya akan pindah ke Bapak yang berkepribadian tegas sekali, yang kelihatan tegas. Oke, terima kasih. Bapak Daud. Kalau mengenai saya punya adik Danca ini, Ya, memang sebelum dia masuk Islam mualaf, memang sudah sekitar 15 tahun dan akhir-akhir belakang ini sebelum dia masuk dan mualaf, seringkali dia menceritakan bahwa dia sendiri bilang bahwa dia sudah masuk Muslim. Tapi saya bilang, kenapa kamu masuk Muslim? Oh dok, kamu begini-begini. Oh, Muslim itu yang paling terbaik. Nanti ketika dia masuk Islam, ya saya sudah tidak kaget. Tapi tetap saya tanya, kenapa kamu sudah masuk? Dia bilang, itu apa? Itu ajaran kata masih lebih baik Muslim, dia bilang. Malah justru kami ini keluarga bersaudara, dia mau mengajak masuk Muslim. Tapi kami masing-masing bilang, ya nanti mau lihat-lihat dulu. Dipikir-pikir. Dulu. Oh, Bapak sudah ditawari sama Oh, Iya, semua kepada- kami. Semuanya, Pak Ustadz. semua ditawari. Semua itu saya sudah tawarin. Dia sudah tawarin. Iya. Tambah Masya Dan Allah. kadang-kala mereka katakan, oh iya nanti. Iya. Tapi Nah selalu ini dia satu menceritakan pertanda. itu, Iya. Hidayah itu suatu saat Muslim akan datang. itu, Islam itu paling Tidak sangat mimpi baik, lagi. kata terbaik. Dia ada mimpi lagi. Itu banyak kali dia bilang. Dan memang jauh-jauh sebelumnya memang dia sudah bicara sama kami bahwa dia sudah masuk, tapi kami tetap bertanya, oh, kenapa? Oh, dia bilang itu Muslim yang paling terbaik. Tetapi jadi kenyataan buktinya dia sampai masuk begitu. Justru dia mau mengajak kami semua, tapi belum waktunya. Mas, Ada waktunya. ini bapak-bapak ibu. Ustaz sudah dengar Iya, langsung. iya. Belum waktunya. Belum waktunya. Setiap manusia ada waktu. Iya, betul. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi Muslim. Nah, ini adalah Ibu Julie Geise. Beliau adalah istri dari Tuan Guru Bapak dan Cemumek. Nah, Ibu, pertama kali saya dapat info dulu, waktu beliau bersyahadat mengajukan diri untuk masuk Islam. Katanya Ibu waktu itu sempat marah, sempat marah. Apa yang diucapkan oleh Ibu waktu itu? Waktu saya dengan pribadi beliau ini, memang saya mulai terkenal kami menikah. Ya, Memang saya lihat ini orang ini, kalau buat saya yang pegang saya punya kebenaran. ya, Secara pribadi saya, memang ini orang Riki sampai kita bilang mana menyimpang firman, menambah atau mengurang terkutuklah. Tapi kita pelajari terus karena saya juga orang merohani. Saya tidak mau bilang orang yang benar atau di situ yang benar. Tapi saya berjalan dalam kebenaran. Terus kita jalani terus bersama beliau ini. Dia bilang kita kok ada belajar Al-Quran ini sambil dia belajar di kampus mana Pak? SKLB antara teologi dengan berbahasa Arab. Oke, sering terus kita jalani terus dengan sabar. Terus kemudian kadangkala dia gelisah. Kita berdoa juga, Tuhan bagaimana ini? Tapi taruh percaya kepada kita, oke, Kang mana pilihan situ, jalan saja kalau AA, kalau BB, kita bilang, supaya tidak ada menghambatkan. Kalau belajar, sungguh-sungguhlah belajar. Waktu itu masih orang tetap pelayanan biasa, ajari jemaat ini tetap orang ada penyembahan. Tapi karena Bapak sudah berbeda alam roh dengan saya, kadangkala saya masih menyembah puji kepada orang punya Tuhan yang terpercaya. Jadi kadangkala Bapak yang sudah mengerti lebih belajar dalam, dia senyada spirit dengan orang. Tapi kita jalan terus, kita terus care terus sesuai kepercayaan kita masing-masing. Nah, oke, kalau nggak ada ke sana, keselamatan kita kan masing-masing.
Orang mau bawa itu nak mungkin itu suami mau bawa ke istri, bahkan istri bawa ke suami. Itu ajarannya orang ke Kristiani. Jadi kita aminkan, oke, kita tidak mau masak, tapi kehendaklah Tuhan Allah yang mengatur. Saya menyembah pada Allah yang hidup, Allah yang besar. Kita bilang sama, kita cuma bilang selalu pada dia, sama dengan Allah dan kita Allah beda. Kita bilang begitu. Itu selalu kita sharing ke dia. Terus kemudian jalan ini dia sudah berancang selesai pensiun, dia sudah atur bagaimana, saya kaget. Tapi sebelumnya dia sudah kasih bicara-bicara ini sambil kita belajar care group ketemuhon banyak hamba-hamba Tuhan, kita kenal-kenal kakak rohani, orang terrohani, dorang memang sulia seperti Bapak begitu. Tapi dorang dia juga enggak apa-apa, seperti karunia Tuhan itu ada mungkin taruh talenta-talenta. Begitu. Jadi dorang nyenak komplain sambil bilang, luar biasa suami kamu ini unik, dia bilang begitu. Ada yang Tuhan taruhkan ke dia, begitu. Cuma gitu dorang kasih kesabaran saya, tapi saya jalani terus. Ternyata diam-diam dia mualaf, saya tidak tahu. Memang ada tergoncang sedikit, merasa kurang, tapi ya sebelum-belumnya dia sudah kasih kabar, jadi tidak terlalu bagaimana dah. Itu saja. Jadi kita bang silakan kalau mau belajar situ sungguh-sungguh kita bilang. Orang juga memang sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana orang menjadi cermin yang terbaik? Bagaimana orang menjadi netral? Bagaimana orang menjadi bahagia di bangsa negara kita? Karena saya sebagai tim pendoa syafaat. Ibu Jadi sekarang, orang rangkuli semua tokoh-tokoh agama. Kita berdoa dan care semua dengan baik. Ibu Geise sekarang ini, Ibu Geise sekarang jadi pengganti dari Tuan Guru Bapak dan Cemumek, pengganti sebagai pengganti pendeta. Tapi sebenarnya saya yang tanggapi itu. Ya, memang setelah saya masuk Muslim, ada jemaat saya tawarkan istri saja sebagai pengganti. Itu sempat jalan, namun ada beberapa tua-tua mengungkapkan suami Islam, pendakwa Islam, lalu istri sebagai pendeta, itu rupa tidak tepat. Jadi minggu lalu itu kami telah berembuk bersama, sehingga beliau juga bersedia untuk melepaskan sebagai pendeta. Ya, sementara transisi ada satu perkataan, ada sewaktu-waktu dia mengungkapkan, suatu saat saya mualaf gitu. Ibu, jadi ada beberapa jemaat yang sudah masuk ke gereja lain. Iya. Oke. Baik. Boleh sedikit? Ya, sedikit. Ini kata beliau begitu kan, itu mungkin keinginan dia dan beriming dia, tapi saya menghormati, dan saya hargai sebagai suami. Mungkin orang dari pernah saya memang melihat, bukan mendoa atau mimpi, tapi saya memang melihat waktu satu itu kita sampai saya tolak. Terus saya melihat saya pakai jilbab. Oh, so bermimpi? Bukan mimpi, tapi di dalam penyembahan saya dikelihatan begitu. Tapi saya menolak, saya bukan begitu. Saya tidak situ begitu. Kita itu penolakan. Cuma karena rupa kalau terang penyembahan dapat lihat kelihatan atau terang kecap mata apa begitu. Tapi bukan karena mimpi. Cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu ya. Tapi saya tidak tahu saya jelaskan tapi tunggu dia Pak. seperti dapat lihat khayal. Dia lihat dirinya telah pakai jilbab dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Yang dibayangkan. Iya, itu dalam kekristenan itu ada aliran karismatik itu punya penglihatan. Istilahnya ada di dalam Alkitab, para rasul-rasul lihat penglihatan. Misalnya lihat burung merpati, lihat api, atau ada kemuliaan Allah menyertai orang itu. Ya seperti itu. Lihat malaikat. Karismatik ya. Itu karismatik memang begitu. Kalau si saya, jadi dia lihat pertama dirinya itu telah memakai pakaian Muslim, seperti jiblab, lalu tangan panjang dan baju sampai di betis. Lalu dia melihat saya sudah pakai kopiah. Iya. Itu dalam penglihatan. Tapi sepandangan saya Pak, kita pikirkan karena orang kita belajar itu, orang itu Allah melihatkan bukan dari cara pakaiannya orang, bukan cara orang cara datang, itu dari orang Kristiani, bukan karena jam-jamnya, tapi orang sungguh melekat kepada Allah, berbakti kepada Dia, yang Allah yang lihat hati kita.
bukan dari cara baju dengan waktunya. Itu yang orang belajar. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi kita pikir kita anak pengaruh lah, orang mau pakai ini itu suka-sukanya toh. Mau pakai baju seperti muslim, pakai ini lebih sopan atau pakai peci toh. Jadi itu ya sangat orang hargai lah. Iya. Rahel kuliah di mana? Di Unsrat, Unsrat. Fakultas apa? teknik Jurusan informatika. informatika. Pernahkah Mbak Rahel ada teman, ada Mbak Rahel Pitamang atau temannya Mbak Rahel itu berkomentar di kampus, ini paman atau Pak dia atau ya apa ya? Paman ya? Pamannya Rahel ini masuk Islam ini bagaimana? Ada nggak teman yang bikin gaduh rame di situ? Di Unsrat? Unsrat ya? No, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak tahu mungkin kalau Pak Danca adalah Cuma pamannya. teman sekitar aja sih. Yang tahu? Oh, ada yang komentar? Ada, ya. Ada komentar? Ada yang bilang, Bagaimana komentarnya? ini Pak D, biasa dibilang Pak D. Ya. Ini Pak D kamu masuk Islam. Ya. Gitu. Ini katanya pendeta kok masuk Islam. Saya cuma menjawab, ya itu kepribadiannya dia, jalan keselamatannya dia, kan masing-masing. Ya, jadi apa ya? Nggak sampai ada yang sampai bikin kata-kata kotor tidak? Nggak ada. No. Nggak ada. Kebetulan yang teman saya itu dia beragama Islam juga. Beragama Islam juga. Mbak Rahel cari jodoh yang agama Islam atau Kristen? Seiman. Seiman. Nanti di belakang itu sudah suka-suka pulang. Oh iya, baik. Karena di ini baik ini kawan-kawan banyak yang mau pulang di ini agenda berikutnya.